Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video saya. Kali ini saya akan membuat video bagi teman-teman yang sekarang sedang mengikuti latihan dasar CPNS atau Latsar CPNS. Ya, di tahun ini atau saat video ini saya buat, kita melakukan Latsar secara online karena pandemi masih angkanya belum begitu signifikan turunnya. Jadi hampir semua kementerian dan lembaga melaksanakan Latsar CPNS ini secara daring. Mungkin hanya ada 1-2 yang melaksanakan secara offline atau tatap muka. Nah, di video ini saya mencoba membantu teman-teman sedikit membuat review tentang materi manajemen ASN. Ya, teman-teman sudah baca juga materi atau modul-modulnya di menu Kolabjar yang disediakan oleh LAN.RI. Dan saya akan sedikit mereview teman-teman apa saja sih yang sebenarnya teman-teman harus pahami di manajemen ASN. Karena di manajemen ASN ini kita punya harapan sebenarnya. Kita punya harapan agar teman-teman yang sedang mengikuti Latsar ini menjadi orang-orang atau ASN yang memiliki kemampuan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Ya, perlu kita pahami bahwa kita ASN ini adalah pelayan masyarakat dimanapun kita berada atau di posisi jabatan apapun. Kita ini adalah pelayan masyarakat dan kita berharap bahwa teman-teman yang sekarang menjadi calon PNS atau calon ASN menjadi ASN atau PNS yang nantinya sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang memiliki kemampuan yang nantinya itu menunjukkan sikap dan perilaku disiplin. Jadi untuk profesional itu kita harapkan nanti teman-teman jadi orang-orang yang disiplin. Mungkin sebagian kita masih melihat oknum-oknum ASN yang kurang disiplin dalam bekerja. Yang mungkin ya masih ada oknum-oknum seperti itu ya. Kalau teman-teman masih melihat ada yang seperti itu jangan ditiru teman-teman. Karena kita berharap sebenarnya ke depan birokrasi kita itu menjadi birokrasi yang lebih baik, tidak carut-marut dan semuanya terlayani dengan baik. Masyarakat merasakan kepuasan ketika mereka mengakses pelayanan dari pemerintah, ya termasuk kita ya sebagai pelayan publik, ya kita memberikan sepenuh hati, memberikan contoh tauladan, memperlihatkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang disiplin. Jadi materi ini salah satunya bertujuan agar teman-teman itu mempunyai kedisiplinan. Jadi teman-teman tahu nanti fungsi ASN kita sebagai apa, kita sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa. Jadi kita harus punya kemampuan mengelola diri, bagaimana nanti disiplin. Terus teman-teman harus bisa mengaktualisasikan nilai-nilai PNS atau ASN yang teman-teman pelajari di agenda 2, yaitu nilai-nilai aneka. Saya tidak akan mengulang nilai-nilai itu di video ini, teman-teman silakan bolak-balik lagi modulnya kalau teman-teman lupa, tapi saya rasa teman-teman sudah menanamkan nilai-nilai aneka itu dalam diri teman-teman. Terus mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS atau ASN dalam kerangka NKRI. Ya, selanjutnya kami berharap teman-teman yang mengikuti Latsar dan mengikuti materi ini menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas teman-teman. Misalnya teman-teman ditempatkan di suatu bidang A, jadi kalian harus punya kemampuan ketika kita duduk di suatu tempat. Misalnya kalau di BKKBN misalnya teman-teman menjadi penyuluh KB, ya teman-teman harus punya kompetensi sebagai penyuluh. Apa sih yang dibutuhkan sebagai penyuluh? Bagaimana sih bisa dekat dengan masyarakat? Nah, itu contohnya. Jadi itu yang kita harapkan. Dan dasar pengembangan kompetensi itu adalah fungsi ASN tadi. Saya ulangi, fungsi ASN kita adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kita ASN diharapkan menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Terus di materi ini kita mengharapkan teman-teman nanti bisa paham dengan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik ASN, terus nanti konsep sistem merit. Kita mengharapkan teman-teman paham konsep sistem merit, dan pengelolaan ASN. Jadi itu yang teman-teman harus pahami di materi ini nantinya teman-teman sekalian. Di materi ini sebenarnya kita mengharapkan teman-teman itu menjadi ASN yang berkualitas. Kalau bahasanya kita yang selama ini kita lakukan, kita mengharapkan ASN itu menjadi ASN yang berkelas dunia.
Artinya ASN-ASN yang mampu bersaing dengan ASN yang ada di negara-negara lain yang tata kelolanya mungkin sudah lebih baik daripada kita. Jadi kita menjadi orang-orang yang profesional. Kalau mungkin teman-teman pernah keluar negeri ya pelayan publiknya ya di beberapa negara ya mungkin ada juga yang lebih yang nggak lebih baik dari kita. Tapi yang nggak lebih baik jangan dicontoh. Kita mencontoh yang lebih baik. Jadi yang berkelas dunia bagaimana mereka melayani dengan sepenuh hati, bagaimana kita yang dilayani rasanya nyaman. Nah, kita mengharapkan juga teman-teman yang jadi ASN nantinya sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik melakukan hal itu juga. Jadi, sebagai ASN yang berkelas dunia atau pemerintahan yang berkelas dunia. Jadi, kalau pemerintahan kita berkelas dunia, manajemen aparatur kita ini bagus, orang-orang yang duduk di situ bagus, punya integritas, tidak ada lagi oknum-oknum yang dalam tanda kutip nantinya menjadi ya kita tidak mungkiri masih ada oknum-oknum nakal dan tidak menutup mata pula bahwa banyak oknum-oknum PNS yang memang sudah memberikan sepenuh hatinya, sudah berdedikasi, mereka menunjukkan integritas yang baik, tapi karena oknum 1-2 orang, image yang terbentuk di masyarakat malah jadi nggak bagus. Ya, jangan sampai kita menjadi duri dalam daging teman-teman sebagai calon ASN ini yang diharapkan menjadi orang-orang yang profesional nanti berperilaku tidak baik hanya gara-gara satu orang ya rusak nama PNS secara keseluruhan. Nah, itu yang kita harapkan. Kita pelan-pelan berubah, kita pelan-pelan mengharapkan teman-teman yang sekarang mengikuti Latsar ini ya menjadi orang-orang yang berkualitas nantinya, teman-teman. Nah, jadi apa sih upaya yang perlu kita lakukan? Jadi yang perlu dilakukan adalah pembaharuan manajemen aparatur sipil negara. Nah, teman-teman akan pelajari itu di materi ini melalui Undang-Undang ASN. Jadi teman-teman sudah baca modulnya, kalau bisa dibaca juga Undang-Undang ASN-nya, terus pembaharuan diklat aparatur, diklat-diklat dan sebagainya. Ini Latsar ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk melatih teman-teman, memberikan teman-teman pengetahuan. Kalau saya tugasnya sebagai suara ya hanya bisa menyampaikan dan implementasinya nanti ya teman-teman bagaimana sih teman-teman bisa memaknai nilai-nilai itu, bagaimana teman-teman bisa memaknai manajemen ASN itu dan teman-teman resapi nilai-nilainya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas saya hanya bisa menyampaikan, saya tidak punya kendali atas hidup teman-teman dan teman-teman yang harus memahami, apalagi kalau kita melakukan secara daring seperti ini ya seperti ini maksudnya memang lebih banyak proaktif teman-teman sebagai peserta yang dibutuhkan ketika kita melakukan pelatihan secara daring seperti ini. Kalau biasanya kita di kelas kita bisa saling bertukar pikiran, teman-teman bisa bertukar pikiran dengan teman-temannya yang lain, ya mungkin akan muncul inspirasi mungkin ada 1-2 orang yang punya punya pemikiran yang bisa menginspirasi. Tapi kalau secara daring ya ini yang bisa maksimal saya lakukan, teman-teman bisa memahami manajemen ASN ini dan nanti nilai-nilainya teman-teman implementasikan ketika teman-teman sudah menjadi ASN di lingkungannya masing-masing. Terus tadi fungsi ASN sudah ya teman-teman pahami itu di materi ini. Fungsi ASN yang 3 itu teman-teman pahami ya, dan yang lainnya nanti konsep sistem merit tadi sudah saya sampaikan juga, terus pengelolaan ASN. Nah, visi dari materi ini adalah kita mengharapkan teman-teman menjadi aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera. Itu visinya. Misi kita memindahkan aparatur sipil negara dari comfort zone, zona nyaman, menjadi competitive zone. Jadi kita berharap teman-teman ini adalah menjadi orang-orang yang kompetitif. Jadi kalau kita kompetitif, ya kemampuan-kemampuan terbaik akan muncul dari teman-teman semua. Oke, kita review singkat. ASN itu apa sih? ASN itu adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Itu secara definisi. Mungkin teman-teman sudah baca. Jadi ada 2, ada PNS, ada P3K. Nah, itu ASN. Jadi kalau bedanya apa? Kalau ASN dia diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat dan memiliki NIP. Kalau teman-teman yang P3K mereka tidak memiliki NIP, jadi mereka hanya pegawai-pegawai dengan perjanjian kerja. Tapi nanti tugas dan fungsinya sama teman-teman, hak dan kewajibannya nanti kita bahas akan sama.
Nah, kedudukannya, ini hanya review aja ya teman-teman. Jadi kedudukan kita itu adalah sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan, mematuhi perintah atasan dan sebagainya, menjalankan kebijakan pimpinan, terus kita harus bebas dari intervensi golongan dan parpol, harus netral. Jadi itu kedudukan kita. Nah, keberadaan kita sebagai ASN itu ada di pusat. Kita BKKBN termasuk pegawai pusat yang mungkin diperbantukan di daerah, ada yang di daerah seperti teman-teman yang di Pemda, ada juga yang di luar negeri, misalnya di Kementerian Luar Negeri dan di diplomat-diplomat dan sebagainya. Itu kedudukan ASN teman-teman sekalian. Nah, peran kita apa? Peran kita adalah sebagai perencana, sebagai pelaksana dan pengawas. Jadi kita ada peran kita sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Ini ada di pasal 12 Undang-Undang ASN. Fungsi tugas kita tadi sudah saya ulas, kita sebagai pelaksana kebijakan publik, kita sebagai pelayan publik, dan kita juga sebagai perekat pemersatu bangsa. Teman-teman nanti silahkan baca juga hak-hak ASN. Jadi kita punya hak untuk PNS ada di pasal 21, untuk P3K ada di pasal 22. Oke, sedikit sekilas ya saya bacakan, teman-teman mungkin udah baca juga. Nanti hak kita itu ada gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua untuk PNS. Ada perlindungan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum, dan pengembangan kompetensi. Nah, yang berbeda dengan P3K hanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang lainnya hak kita sama, gaji, tunjangan sama, fasilitas ada, fasilitas mungkin tidak ada di P3K. Yang lainnya sama. Terus ya sama-sama harus mendapatkan, sama-sama berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Nah, kewajiban kita sama teman-teman. Kewajiban kita itu ya yang pertama jelas ya, teman-teman harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta NKRI dan pemerintah yang sah. Itu kewajiban kita yang pertama. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita ASN ini sebagai provokator yang bisa memecah belah bangsa. Itu yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Jadi kita berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jelas itu ya. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nah, ini butuh kesadaran dari diri sendiri ya. Menjalankan pengabdian yang dilandaskan kepada kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Makanya nilai-nilai aneka teman-teman harus tanamkan. Ya, kalau lebih sederhana lagi sih, ketika kita menanamkan nilai-nilai agama ya, agama kita masing-masing, ya saya rasa agama apapun pasti punya nilai-nilai yang baik. Jadi kalau nilai-nilai agama itu tertanam di diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang punya pengabdian yang bisa ada nilai kejujurannya dan tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Jadi kita punya beban juga, harus berintegritas, berperilaku yang baik. Jadi teman-teman kita sebagai ASN memang diharapkan menjadi tauladan juga bagi lingkungan kita. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan. Nah, ini harus teman-teman lakukan karena ada rahasia-rahasia jabatan yang memang harus kita keep, tidak bisa dipublish. Bahkan mungkin ke teman sebaya pun atau ke teman sejawatnya juga ada kalanya kita menyimpan rahasia jabatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada beberapa, nggak semua juga ya. Terus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah kewajiban ASN teman-teman. Nah, kode etiknya apa aja? Jadi kita kode etik itu ya sebenarnya standar lah ya, teman-teman mungkin udah baca juga. Kita punya kode etik perilaku, bagaimana kita harus menjaga martabat dan kehormatan ASN. Jadi kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, ya sama dengan kewajiban tadi sih sebenarnya. Terus melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan dari misalnya ada ormas-ormas atau apalah ya. Jadi kita harus profesional, harus bersikap hormat.
Terus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Jadi gitu ya. Terus menjaga kerahasiaan yang menyangkut dengan kebijakan negara. Itu adalah kode etik dan perilaku ASN. Jadi fungsinya apa sih? Apa sih fungsi teman-teman menjaga fungsi dan kode etik dan perilaku ASN itu? Jadi kode etik dan kode perilaku ASN itu fungsinya adalah sebagai pedoman atau panduan birokrasi atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Terus juga sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jadi etika birokrasi ini penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan. Nah, saya akan ulas sedikit sistem merit. Sistem merit ini dibangun agar ASN ini mereka bisa ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan kinerjanya. Mungkin kita pernah melihat ya, saya nggak tahu juga prakteknya sekarang apakah mungkin masih ada oknum-oknum ya yang menempatkan seseorang karena faktor kedekatan atau faktor politik dan sebagainya. Nah, dibuatlah sistem merit untuk meminimalisir itu, teman-teman sekalian. Jadi sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dinilai secara adil dan wajar, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, misalnya dekat dengan bupati ini, bupati atau apapun ya, pimpinan, atau dengan partai politik ini, warna kulit, agama, ras, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nah, itu dikesampingkan. Jadi kita yang diutamakan adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Misal, ini contoh ya. Misal kalau ada yang, ini idealnya ya, ada yang dekat dengan pimpinan tapi kinerjanya nggak terlalu bagus karena dia dekat, ya mungkin didahulukan, ditaruh di posisi-posisi yang bagus. Nah, sistem merit itu dibuat untuk meminimalisir itu. Jadi nantinya orang-orang yang duduk di suatu tempat atau yang mengelola suatu pekerjaan adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi dan berkinerja yang baik. Nah, itu dasarnya. Wah, mungkin kalau prakteknya mungkin masih ada oknum-oknum 1-2 yang belum mempraktekkan ini, mudah-mudahan ke depan. Dan harapan saya teman-teman ini yang calon PNS mudah-mudahan nanti akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang nantinya menjabat juga pemangku kebijakan ya. Teman-teman ya nanti mendudukkan orang-orang yang akan bekerja di beberapa sektor ya berdasarkan sistem merit ini, menggunakan sistem merit ini, teman-teman. Makanya kita kenalkan nih ke teman-teman. Bagaimana sih pengembangan sistem merit? Mulai dengan melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena. Terus manajemen SDM-nya harus efektif dan efisien. Mempunyai standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik. Terus juga ada penggajian, reward, punishment, dan yang berbasis kinerja. Sekarang sudah mulai seperti itu. Sudah ada aplikasi yang bisa menilai kinerja pegawai dan ini sudah mulai pelan-pelan diperbaiki, teman-teman. Mungkin belum semua, tapi nantinya kita berharap semuanya akan jadi seperti itu. Menerapkan sistem fairness atau adil. Dan terakhir, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Itu inti dari sistem merit. Mungkin terlalu panjang juga video ini ya. Silakan teman-teman nanti pahami. Itu dia, kalau sistem merit itu yang teman-teman harus pahami. Terus nanti kita bagaimana mekanisme manajemen PNS. Jadi mekanisme manajemen PNS ini yang terakhir ya di materi manajemen ASN. Jadi penyusunan dan penetapannya harus ditentukan, nanti pengadaannya harus jelas, pangkat dan jabatannya sudah diatur, pengembangan karirnya sudah terpola dengan baik, terus promosinya merujuk kepada sistem merit tadi, sistem mutasinya, penggajian, tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentiannya, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Itu manajemennya, bagaimana pengelolaannya, teman-teman. Ya, kalau untuk rencana kebutuhan mungkin nanti teman-teman silahkan dibaca, terlalu panjang video ini. Ya, saya berharap video ini saya buat teman-teman bisa mendapatkan gambaran mengenai manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN, apa saja sih yang dibahas di situ. Yaitu dia tadi teman-teman
manajemen ASN itu seperti apa. Ya mungkin itu saja. Mungkin teman-teman nanti silahkan baca tentang pangkat dan golongan itu seperti apa, jabatan PNS itu seperti apa, mulai dari jabatan pimpinan tinggi itu ada apa aja, jabatan administrasi itu apa aja, jabatan fungsional itu apa aja jenjangnya. Ya sekarang kan rata-rata kita udah jabatan fungsional ya, kebanyakan udah fungsional karena ada penyederhanaan birokrasi, jadi jabatan administrasi tidak terlalu banyak lagi. Mungkin itu saja teman-teman video singkat saya tentang manajemen ASN. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar, atau kalau ada yang keliru silahkan dikomentari. Belum tentu yang saya sampaikan ini benar, bisa saja saya keliru dalam membaca atau dalam memahami. Silahkan teman-teman pahami. Jadi video ini saya buat untuk membantu teman-teman yang sekarang belajar secara online, saya mencoba mereview sedikit saja tentang manajemen ASN. Mudah-mudahan di video berikutnya saya akan membuat video lainnya tentang agenda 3. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.